Ketika sel yang berbeda dari sel kita sendiri memasuki tubuh, sistem tubuh merespon untuk melindungi bentuk aslinya, mengenali organ yang ditransplantasikan sebagai penyerang dan menolongnya. Inilah tepatnya mengapa banyak orang meninggal selama operasi mencangkukkan organ di masa awal. Sekarang, transplantasi yang stabil dimungkinkan melalui obat-obatan yang melemahkan respons kekebalan tubuhnya. Namun, seperti halnya organisme hidup, komunitas manusia menolong mereka yang berbeda dari identitas mereka sendiri. Gagal mengakui bahwa seseorang di dalam diri mereka memiliki identitas yang berbeda. Yesus yang melayani di Kapernaum pergi ke Nazaret dan pada hari Sabat masuk ke sinagog. Ia menemukan bagian dari Yesaya yang diberikan kepadanya oleh ahli Taurat dan memberitakan kabar baik tentang pengurapan Tuhan dengan Roh Tuhan, kepedulian terhadap orang miskin, pembebasan tawanan, yang pemulihan penglihatan bagi orang buta. Ia menyatakan bahwa nubuat ini telah digenapi melalui Dia. Namun orang-orang yang hadir hanya melihat Yesus sebagai putra Yusuf yang telah bersama mereka. Kemudian Yesus mengutip janda dari Zarepata pada zaman Elia dan Naaman pada zaman Elisa sebagai contoh, menunjukkan bahwa Injil Nabi itu tidak diterima di kota asalnya. Ia kemudian melarikan diri dari orang-orang Nazaret yang marah menghindari ancaman pembunuhan merekanya. Ini tampaknya bukan pertama kalinya Yesus membaca dan mengajar dari Perjanjian Lama di sinagoga di Nazaretnya. Teks tersebut mencatat sepertinya kebiasaannya ia masuk ke sinagog dan berdiri untuk membaca. Dan tulisnya sinagog menyerahkan sebuah kitab kepadanya. Dan ketika Yesus duduk untuk berkhotbah setelah membaca, para hadirin sinagoga secara alami memusatkan perhatian kepadanya Yesus, menunjukkan bahwa pengajaran ini bukanlah hal baru atau tidak biasa. Oleh karena itu, yang menyinggung orang-orang Nazaret kemungkinan adalah pernyataan ia telah mengurapi aku dan mengutus aku. Mereka menganggap pernyataan ini sebagai pernyataan aku tidak lagi seperti kalian daripada kedatangan Mesias. Orang-orang Nazaret juga kemungkinan mendengar tentang tindakan Yesus di Yerusalem dan di sepanjang sungai Yordan, dan sementara mereka dapat bersukacita atas Yesus yang menjadi seorang guru besar dalam batasan sebagai putra Yusuf, tukang kayu yang menghabiskan masa kecilnya bersama mereka. Namun mereka tidak dapat mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang dikarunia otoritas ilahi dan memiliki identitas yang berbeda dari mereka sendiri. Alasan mengapa orang Kristen yang menerima Yesus sebagai juru selamat mereka dan menjadi anak-anak Allah dianiaya oleh keluarga dan teman-teman mereka juga disebabkan oleh penolakan organik yang sama ini. Oleh karena itu, ketika orang-orang di sekitar kita menganiaya dan menolak kita dengan sikap aku tidak dapat menerima bahwa kamu adalah makhluk yang berbeda, golongan yang berbeda dariku, kita seharusnya lebih bersukacita dalam pengakuan akan perbedaan kita dan menjalani hidup yang layak sebagai anak-anak Allah. Inilah sesuai dengan kehendak Tuhan.